Shalom. Shalom. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pagi ini kami bisa hadir kembali bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara semua dalam program Suara Gembala. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, program ini adalah program yang kami tayangkan setiap 1 bulan sekali di minggu kedua untuk menyampaikan tuntunan pesan kepada jemaat dan kepada setiap saudara yang rindu mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, yang Tuhan taruh di hati kami untuk disampaikan. Nah, mari Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, pagi ini juga sebelum kami ingin mengajak Bapak Ibu saudara menyembah, memuji dan menyenangkan hati Tuhan, kami mau sampaikan nanti setelah kami sampaikan tuntunan Tuhan, maka kita akan sama-sama melakukan perjamuan suci. Setiap kali kami menyampaikan di program Suara Penggembalaan, Suara Gembala ini kami akan akhiri dengan perjamuan suci. Nah, mari kita sama-sama naikkan ucapan syukur kita, naikkan ucapan terima kasih kita, naikkan penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Mari sama-sama katakan, Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari katakan, Dia Yesus, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi
segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. 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 Oralamaya shikiralamu, Oralamaya sande, Oralamu, 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 Yaralama, Lamaya so. Lama-lama, Oralama ya so, Yaralamu, Yaralama ya so, Oralama ya. Ralamaya, Ralamaya so, oh Ralamaya so, ya Ralama, Ralama, Oralamaya, oh, ya, oh, Oralamataka. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai.
Yesus Engkau ku kagumi, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi. Terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih. Kami rindu mendengar suara gembala kami yang agung, yaitu Tuhan Yesus. Karena Engkau adalah gembala yang baik, yang berjanji menuntun kami ke air yang tenang, menuntun kami ke padang rumput yang hijau, supaya kami sampai kepada apa yang menjadi destiny-Mu Tuhan. Terima kasih, urapi kami semua yang mengikuti program ini, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya kami semua, untuk boleh menjadi saluran berkat menyampaikan isi hati-Mu. Kami siap diberkati dengan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan, amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita ada di program yang baru, yaitu program Suara Gembala. Satu program untuk menuntun Bapak Ibu Saudara semua mengerti hatinya Tuhan. Ya, kenapa kita perlu ngerti hatinya Tuhan? Karena kita perlu mendengar suara gembala. Karena kalau Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan membaca dari Mazmur 23, maka gembala itu akan menuntun kita ke air yang tenang, kepada rumput yang hijau. Oleh karena itu kita perlu dengar suara gembala, supaya kita ini bisa sampai kepada padang rumput yang hijau, kepada air yang tenang, sampai kepada apa yang menjadi destiny-nya Tuhan. Ya, Mazmur pasal 23. Ya, di sana kita bisa melihat bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, ya, tidak akan kekurangan. Nah, ini juga penting. Supaya kita nggak akan pernah mengalami yang namanya kekurangan, kita perlu mendengar suara penggembalaan atau suara gembala. Ya, kita sampai padang rumput yang hijau, kita sampai kepada air yang tenang. Saya percaya semua kita merindukan ini. Yang mengalami tidak pernah akan mengalami kelimpahan, tidak mengalami kekurangan, akan mengalami padang rumput yang hijau ke air yang tenang. Makanya kita perlu mendengar suara gembala. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua, kenapa kita perlu mendengar suara gembala? Kita ini diumpamakan seperti domba-domba. Nah kalau saya membaca ensiklopedi, maka binatang yang paling bodoh di dunia ini adalah namanya domba. Nah domba ini binatang yang paling bodoh. Oleh karena itu binatang yang bodoh ini adalah binatang yang gampang sekali diterkam oleh mangsanya. Makanya dia perlu untuk dengar-dengaran suara gembalanya, supaya dia bisa berjalan terhindar, terluput dari terkaman musuhnya, dari terkaman binatang-binatang yang buas. Alkitab berkata iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari mangsa, yaitu domba-domba kita semua untuk dapat ditelannya. Oleh karena itu supaya kita tidak tertipu oleh iblis, kita tidak jadi mangsa bulan-bulanan kuasa kegelapan, kita perlu dengar suara gembala kita. Yang setuju katakan, amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku.
dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu ya. Kau menderita gantikanku ya. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Nah, mari kita lihat apa yang jadi pesan Tuhan, tuntunan Tuhan untuk kita di bulan ini. Kita akan membaca dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Filipi 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bawah bumi dan yang ada di bawah bumi. Amin. Nah, saudara, kita masih dalam suasana Paskah. Ya, kita diajak untuk mengingat, untuk mengalami, ya, untuk merasakan bagaimana penderitaan Tuhan Yesus. Tapi kita juga diminta untuk menerima anugerah, yaitu berkat daripada kebangkitan Tuhan. Nah, saudara, Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 10 ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan surat ini dikelompokkan sebagai surat Paulus dari penjara, bersama-sama dengan surat-surat yang lain yang ada di Efesus, Kolose, dan Filemon. Jadi waktu Paulus menulis surat ini, dia menulis surat dalam keadaan menderita, yaitu dia sedang dalam penjara, saudara. Dia menulis surat ini. Jadi saya melihat surat ini begitu hidup dan begitu terbuka. Karena yang menulis bukan cuma sekedar menasehati, bukan cuma sekedar ngomong, tapi dia sedang mengalami apa yang dialami oleh Yesus. Ya, dia dipenjara bukan karena dia berbuat dosa. Dia dipenjara karena dia memberitakan Injil. Dia menderita karena kehendak Allah. Nah, saudara, apa yang dipesankan oleh Paulus kepada kita sebagai tuntunan Tuhan bulan ini? Mari kita lihat ayat 1 sampai ayat yang keempat. Dikatakan karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Dan ini yang menjadi nasihat atau kerinduan Paulus di dalam penjara di mana dia mengalami penderitaan oleh karena Kristus. Dikatakan hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih,
satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat 2 sampai ayat 4 ini yang menjadi nasihat Paulus buat kita, buat jemaat Filipi dan buat kita semua di hari Paskah ini, mengikuti teladan daripada Tuhan Yesus dan mengikuti teladan Dia, yaitu supaya kita menang terhadap keakuan kita. Ayat 2 dan 4 itu bisa kita kerjakan kalau kita ini menang terhadap keakuan kita, atau kita ini mati terhadap keegoisan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang menjadi pesan daripada Rasul Paulus. Supaya kita ini memperhatikan kepentingan orang lain, supaya kita ini bisa sehati, sejiwa dengan orang lain. Kita diminta untuk hari-hari ini mau berkorban, mau memperhatikan, mau menjadi berkat. Seperti hanya Kristus, Dia menjadi berkat. Dia tidak memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi Dia mau memberikan hidupnya, mati terhadap keakuannya, untuk dipersembahkan hidupnya bagi berkat buat banyak orang. Yang mau katakan amin. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Nah, bagaimana kita ini bisa menang terhadap keakuan kita? Ya, kita ini masih terdiri darah dan daging, dan kecenderungan hidup kita ini adalah egois. Nah, bagaimana? Nah, Paulus memberikan rahasianya supaya kita ini bisa menang terhadap keakuan kita, itu di ayat 5. Mari kita lihat ayat 5. Nah, ini, kalau kita mau menang terhadap keakuan, bisa melakukan ayat 2 dan sampai dengan ayat 4 tadi, maka ini yang harus ada dalam diri kita, yaitu hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, perhatikan ini, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi untuk menang terhadap keakuan, kita mesti mengenakan pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, saya akan menjelaskan seperti apakah sih pikiran dan perasaan Kristus itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pikiran Kristus, saya mau menjelaskan dari satu ayat di Lukas pasal 15 ayat yang keempat. Nah, ini pikiran Kristus. Silahkan dibaca. Lukas 15 ayat yang keempat. Lukas 15 ayat 4. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Ya, perhatikan ini. Ini pikiran Kristus. Dia mengatakan, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Nah, saudara, mungkin kalau di sini kebanyakan yang dipelihara kambing, ya, tapi kurang lebih harganya sama lah. Saya coba lihat di internet, harga seekor domba itu relatif antara 2,5 sampai 3,5 juta, tergantung beratnya. Kalau saya ambil rata-rata 1 ekor domba 3 juta,
Berarti kalau punya 100 ekor berarti berapa juta? 300 juta. Jika ia kehilangan seekor di antaranya dan tidak meninggalkan 99 ekor, perhatikan, ini peristiwa terjadinya di padang gurun dan pergi mencari yang sesatu sampai ia menemukan. Ini pikiran Kristus. Pikiran Kristus ya, kalau dia punya 100 ekor domba, ya, satu hilang, kejadiannya di padang gurun loh ya, bukan di pekarangan rumah, di padang gurun. Satu hilang, nah coba, yang lebih diperhatikan yang mana? Yang hilang apa yang tinggal? Nah, kalau pikiran Kristus itu, yang hilang yang diperhatikan. Yang satu itu yang nilainya cuma 3 juta, yang hilang itu di padang gurun loh. Itu yang lebih diperhatikan daripada yang 99 yang nilainya 297 juta. Nah, kalau saudara ngalami kayak begini, saudara mikirnya yang mana? Yang saudara pikirin. Ya, yang satu yang hilang, apa yang 99 yang hilang? Kalau kita jujur aja ya, kita paling ngomong gini, kalau satu hilang di padang gurun, ya wis lah hilang ya hilang lah, ngapain capek-capek cari. Padang gurun susah nyarinya. Ya kalau ketemu, kalau nggak ketemu, jangan-jangan saya dimakan mangsa lagi. Ya, nanti juga paling yang 99 beranak lagi. Ya wis lah diikhlaskan aja yang satu. Nah beda saudara. Kalau Tuhan Yesus yang dipikirkan yang hilang, yang tersesat. Jadi apa yang ada dalam pikiran Tuhan Yesus saudara? Jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang tersesat, jiwa-jiwa yang terbelenggu dalam dosa. Ini pikiran Kristus. Ini yang membuat orang itu bisa menang terhadap keakuan. Kalau dia yang dia pikirkan bukan lagi kepentingan dirinya sendiri. Apa yang enak buat sendiri. Yang dipikirkan bagaimana yang terhilang itu bisa kembali. Yang tersesat itu bisa kembali. Yang terluka itu bisa dipulihkan. Nah, bagaimana dengan saudara? Apakah saudara punya pikiran seperti Kristus? Selalu memikirkan jiwa-jiwa yang terhilang. Mungkin ada di antaramu, keluargamu, sanak saudaramu yang sedang terhilang hari ini. Yang sedang tersesat hari ini. Apakah engkau bergumul, engkau sedang sungguh-sungguh memikirkan dia, supaya dia bisa kembali, supaya dia bisa mengenal Tuhan. Itu pikiran Kristus. Itu yang membuat kita menang terhadap keakuan kita. Yang ngerti katakan, amin. Yang kedua, mari kita lihat seperti apakah perasaan Kristus. Matius pasal 9 ayat 36. Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ya. Satu lagi, Matius 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ya. Coba lihat ya, Yesus melihat orang yang lelah, Yesus melihat orang yang sakit, Yesus melihat orang yang terlantar, Yesus melihat orang yang menderita, dikatakan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Itu perasaan Yesus. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara? Waktu saudara melihat orang-orang yang sedang menderita, saudara melihat orang-orang yang sedang teraniaya, orang-orang yang diperlakukan dengan tidak adil, bagaimana hati saudara? Apakah saudara tidak merasakan apa-apa? Atau ada sesuatu yang menggelisahkan hati saudara? Minimal untuk saudara mendoakan mereka kalau saudara belum bisa mengulurkan tangan buat mereka.
Atau saudara yang sudah punya kemampuan untuk bisa mengulurkan tangan buat mereka, bagaimanakah hati saudara? Apakah saudara punya hati seperti Yesus ini, yang digerakkan oleh belas kasihan? Sehingga saudara nggak tahan untuk melihat mereka yang sakit, mereka yang menderita, mereka yang teraniaya. Saudara, pikiran dan perasaan yang seperti inilah kalau itu dikenakan dalam hidup kita, itu akan membuat kita menang terhadap keakuan kita. Dan saya berdoa hari ini saudara, masa-masa pandemi, masa-masa resesi ini, banyak sekali jiwa-jiwa yang tersesat, banyak sekali jiwa-jiwa yang terhilang, banyak sekali jiwa-jiwa yang menderita, banyak sekali jiwa-jiwa yang sedang kelaparan, banyak sekali jiwa-jiwa yang teraniaya. Dan hari ini Tuhan mau kita mengulurkan tangan buat mereka. Tuhan mau kita meresponi akan keadaan mereka dan menyalurkan kasih Kristus buat mereka. Saya berdoa, biar saudara yang mengikuti program ini, hati saudara digerakkan oleh belas kasihan. Sehingga saudara adalah orang-orang yang akan dipakai Tuhan untuk jadi saluran berkat buat mereka yang membutuhkannya. Yang mau katakan, amin. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Nah, bagian yang terakhir, pikiran dan perasaan Kristus ini diwujudkan, dinyatakan oleh Yesus di ayat 6 sampai 8. Di ayat 6 sampai 8. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini yang disebut dengan teori kenosis, atau mengosongkan diri atas kehendaknya sendiri dan sepenuhnya menerima kehendak Allah. Kapan dia melakukan ini? Kapan Yesus melakukan ini? Waktu dia ada di Taman Getsemani. Di situ kita bisa melihat Yesus itu adalah Allah, ya, yang punya kehendak sendiri. Dan sekaligus kita bisa mengerti yang namanya Allah Tritunggal, yaitu Allah itu satu tapi tiga pribadi. Di Taman Getsemani itulah dia berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Ya, dia tidak mau mengalami yang namanya penderitaan itu, bukan karena dia takut dengan penderitaan itu, tapi dia nggak mau ditinggal oleh Bapaknya oleh karena dia menanggung dosa manusia itu. Tapi disitulah dia mengambil keputusan. Dia tidak mempertahankan sebagai Allah, sebagai milik yang harus dipertahankan. Keberadaannya sebagai Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Karena kalau dia tetap mempertahankan dirinya sebagai Allah, maka kita akan mati oleh karena dosa-dosa kita. Karena Allah itu tidak bisa mati dan tidak bisa ditumpahkan darahnya. Sedangkan pengampunan dosa itu harus ada penumpahan darah. Oleh karena itu dia merelakan dirinya, mengosongkan dirinya, dan mengambil rupa seperti hamba, menjadi hamba, dan menjadi sama dengan manusia, supaya dia bisa mati di atas kayu salib dan menumpahkan darahnya untuk pengampunan dosa.
Dan disitulah kita bisa melihat dia sepenuhnya menaklukkan dirinya, mengikuti sepenuhnya dan menerima sepenuhnya kehendak Allah. Kita baru bisa menaruh pikiran dan perasaan Kristus, mengambil tindakan nyata ya dengan cara seperti ini. Kita tidak mengikuti kedagingan kita. Kita tidak mengikuti apa yang menjadi hawa nafsu kita. Kita tidak mengikuti apa yang menjadi keegoisan kita. Dan kita mau menaklukkan sepenuhnya seluruh kedagingan kita, keegoisan kita kepada apa yang menjadi kehendak Allah. Baru kita bisa dikatakan mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Yang berikutnya ayat yang 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, ini yang saya sebut penderitaan karena kehendak Allah. Dan saudara, orang yang menderita karena kehendak Allah, saudara, kalau dia bisa menerima keadaan itu dan dia mau melakukan itu terus-menerus, dan dia terus-menerus melakukan itu, maka lama-lama yang muncul dalam diri orang itu adalah belas kasihan. Saudara, dalam hidup ini hal yang tidak bisa kita hindari. Kalau kita ini mau menang terhadap keakuan kita, kita mesti rela yang namanya menderita. Kedagingan kita sangkal, keegoisan kita matikan. Dan untuk itu betul-betul membuat daging kita, membuat tubuh kita itu betul-betul menderita sekali, saudara. Kalau orang itu mau menyangkal egonya, orang itu mau menghabisi kedagingannya, itu sesuatu yang sangat menderita buat dirinya. Dan itulah yang menyebabkan orang itu punya yang namanya belas kasihan dalam hidupnya. Dan Kristus mewujudkan itu. Dia betul-betul merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Dia relakan dirinya dianiaya, disiksa. Bahkan dia relakan dirinya mati sampai di kayu salib. Kenapa? Karena dia mau menang terhadap keakuannya, supaya manusia beroleh kasih karunia, yaitu pengampunan dosa dan keselamatan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini tuntunan Tuhan buat kita semua. Paulus berkata, di dalam penderitaannya di penjara, dia telah memberi contoh, mengambil teladan seperti Kristus, menang terhadap keakuan lewat penderitaan yang dia alami dalam penjara. Oleh karena itu surat ini menjadi surat yang sangat hidup, karena ditulis dalam keadaan dia mengalami apa yang dia tuliskan. Saudara, dunia sekarang sedang membutuhkan akan kasih Kristus. Dan itu seharusnya ada buat kita, di dalam diri kita. Tuhan mau kita menjadi saksi. Tuhan mau kita mengulurkan tangan. Tuhan mau kita bergerak untuk menyampaikan kabar baik. Untuk itulah kita mesti mau berkorban. Kita mesti mau menderita. Kita mesti mau jadi saksi di tengah-tengah dunia yang sedang mengalami kegelapan. Ikuti teladan Kristus, taruh pikiran dan perasaan Kristus, dan wujudkan itu dalam tindakan nyata, yaitu mati terhadap kedagingan kita, mati terhadap keegoisan kita. Dan kita mesti rela berkorban, menderita, supaya banyak orang boleh menerima anugerah keselamatan itu. Yang mau katakan amin. Mari tutup Alkitab saudara. Kita akan masuk dalam perjamuan suci. Siapkan roti dan anggur. Mari sama-sama katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu
Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari sebelum kita menikmati tubuh dan darah Tuhan, periksa hati kita, periksa hidup kita. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, mari minta ampun terlebih dahulu. Kalau ada ganjelan dengan orang lain, mari lepaskan pengampunan dulu buat orang itu. Ampuni kami Tuhan, ampuni kesombongan kami, ampuni keegoisan kami. Seringkali kami tidak peduli dengan orang lain, dengan keadaan orang lain, dengan penderitaan orang lain. Kami masih sombong, kami masih ego, kami masih terlalu kuat keakuan kami. Hari ini kami mau mati terhadap keakuan kami mau menang terhadap keakuan kami. Kami rindu menjadi saksi untuk menyalurkan kasih-Mu buat orang lain. Mari Tuhan urapi kami pagi ini. Sucikan kami, jadikan kami saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau menguduskan kami. Pakai kami ya Tuhan, pakai kami. Sekarang kami rindu menikmati tubuh dan darah-Mu. Kami rindu mengalami kuasa kebangkitan-Mu. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, buatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari angkat cawan sekarang di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan. Lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari ucapkan syukur saudara, angkat tanganmu. Ucapkan syukur. Kalau ada yang sakit, angkat tanganmu. Ucapkan syukur. Kalau ada saudara yang sedang menderita, saudara yang sedang mengalami tekanan-tekanan, saudara yang sedang dalam pergumulan yang berat, angkat tanganmu. Ucapkan syukur, terima kuasa kebangkitannya.
Terima kuasa kebangkitannya. Terima kuasanya. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kelepasan terjadi, mujizat terjadi dalam nama Yesus. Terima. Terima kasih. Tuhan curahkan kuasa kesembuhan, Tuhan curahkan kuasa kebangkitan, pulihkan umat-Mu, sembuhkan umat-Mu. Biar pagi ini ada pemulihan, pagi ini ada kesembuhan, pagi ini ada mujizat terjadi, ada terobosan dalam nama Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi, terima kasih, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Saudara yang ada di rumah-rumah yang mengikuti program ini, yang mau didoakan, angkat tangan saudara. Nanti istri saya akan berdoa buat saudara. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat ya Bapa. Ya. Sungguh kami melihat, kami merasakan Tuhan, bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang sungguh Tuhan dapat kami andalkan, dapat kami banggakan ya Tuhan. Terima kasih buat seluruh pengorbanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia-Mu ya Tuhan. Sehingga kami saat ini Tuhan, kami beroleh keselamatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Kami beroleh kesembuhan, kami beroleh Tuhan damai sejahtera-Mu yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar saat ini Tuhan, Engkau terus menjamah setiap Tuhan anak-anak-Mu dimanapun kami semua berada ya Tuhan. Yang saat ini Tuhan sedang mengangkat tangan, yang saat ini rindu didoakan ya Tuhan. Biar saat ini Tuhan menjamah ya Tuhan. Tuhan jamah Tuhan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Jamah hati kami ya Tuhan. Jamah Tuhan. Kalau kami mungkin sedang mengalami Tuhan sakit penyakit, saat ini Tuhan biar kuasa kesembuhan itu terjadi, mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan saat ini kalau anak-anak-Mu ada yang mengalami tekanan-tekanan, depresi ya Tuhan, ketakutan, Tuhan saat ini jumpai ya Tuhan. Angkat setiap yang membuat kami khawatir, setiap yang membuat kami gelisah, setiap yang membuat Tuhan ketakutan-ketakutan. Saat ini kami sehati juga, kami mau buang semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah yang sudah memberikan damai sejahtera,
Kami mau terima damai sejahtera yang dari Tuhan. Kami mau terima Tuhan hati yang penuh sukacita, hati yang terus bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau bahkan memberikan jalan keluar ya Tuhan. Untuk setiap anak-anak-Mu yang membutuhkan jalan keluar. Bapa, yang masalah keuangan Tuhan. Masalah Tuhan keluarga ya Tuhan. Hubungan antara suami dan istri. Tuhan saat ini Tuhan Engkau jamah, Engkau berikan Tuhan jawaban itu ya Tuhan. Engkau yang memberikan kelepasan, kelegaan, bahkan Tuhan pemulihan dalam ekonomi Tuhan, dalam setiap hubungan rumah tangga. Pulihkan Tuhan, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami percaya kami akan terima kuasa kebangkitan atas hidup kami ya Tuhan. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman. Terima kasih untuk setiap pengorbanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk kami doakan, Bapak Ibu dapat mengirim apa yang menjadi beban, apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara semua di nomor WA yang tertera di layar kami. Ya. Dan perlu kami sampaikan, 2 minggu lagi kita ada program baru juga, menjadi saksi. Be a witness. Satu program yang kita bisa dengar, kita bisa saksikan dari orang-orang yang mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa di masa-masa yang sulit, masa-masa pandemi, dan juga mungkin pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah, mengakhiri program Suara Gembala ini, mari Bapak Ibu Saudara di rumah angkat kedua tanganmu, kita akan terima berkat daripada Tuhan. Biarlah berkat, anugerah, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara semua mulai hari ini sampai ke tangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin.